Halo guys, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini hari Senin dan tanggal berapa sih gue lupa deh. Tanggal 30 Agustus. Nah, tanggal 31 Agustus which is besok adalah hari kemerdekaan Malaysia. Yeay, dan libur. Dan hari ini karena kejepit Minggu dan Selasa, jadi gue ambil cuti hari ini. Dan untuk episode kali ini gue bakal bawa kalian ke Starbucks Reserve terbesar di Malaysia. Dan untungnya gue tinggal dekat banget sama tempat itu. Jadi gue bakal ke sana. Jadi sebenarnya gue bakal nunggu bis dulu di sini, cuman mataharinya pas banget guys. Tuh, gue panas banget, jadi kayaknya gue bakal ke belakang sana. Adem, pas di belakangnya banget. Nah jadi guys sebenarnya tuh gue biasanya jalan aja sih ke mall ya. Jadi ada mall. Jadi Starbucks ini attach dengan si mall Tropicana namanya, Tropicana Gardens Mall. Kalau gue jalan tuh 15 menit lah. Cuman ini lagi panas banget ya guys. Dan gue pakai baju hitam-hitam dari bawah sampai atas. Jadi biar nggak keringatan untuk rekamnya. Jadi gue ya udah deh, tunggu bis aja gitu. Sabar. Katanya 10 menit lagi sih. Sekarang gue udah di dalam mall Tropicana-nya. Maksudnya nyaring ya. Dan sebenarnya si Starbucks itu di sini. Tadang. Nah, nanti ke sana. Ini dia reserve-nya. Oke guys, ini dia. Jadi sebelum kita masuk pasti kita harus nge-scan dulu dan harus ngecek apakah udah divaksin 2 kali. Baik kak. Ke atas? Oh, right, thank you. Terima kasih. Ini dia, seringan guys mau. Alhamdulillah guys nggak rame. Kita kalau mau beli reserve pun di sini ya guys. Tadi gue kira karena dulu gue bisa beli di sini. Oke. Bro nak reserve coffee. Oh shit bro. 30% off. 30% yang mana? Yang ni semua. Nah semua ini ya? Yang pour over brewing method which is yang macam ni. Oke. Alright. Yang So kita ada 3 beans. Oke. So, Oh first kita ada Sulawesi. Sulawesi and then kita Brazil ataupun Ecuador. Oke. So kalau suka yang fruity pula boleh try Brazil. Kalau smoky boleh try Sulawesi Toraja. Smoky Sulawesi ya? Yes. Oke. Kalau suka yang macam herbal notes boleh try Ecuador Loja. Oh, I think nak coba yang Sulawesi Toraja. Sulawesi pour over. Stefan boleh? Tapi yang discount untuk pour over. Oh, pour over je. Oke lah, pour over lah boleh. Okey boleh. Oke. Mana nama? Ray, R-E-Y. Kasih dan pastinya udah banyak reserve merchandise. Anjir bagus banget. Nah kita nyobain ini guys tadi, Sulawesi. Sebagai orang Sulawesi kita harus beli kopi Sulawesi. Oke guys, kita bakal melihat definisi pour over. Oh balik yang mana? Okey. Oh, Dia akan dapat bau macam ni. oke. So biasa belum buat apa kat mana? Dekat rumah je. Kat rumah awak sendiri. Okey. Berbeza dia pour over dengan yang satu Cimax. Max. Okey, dia macam ni je. Pour over dengan Chemex dia berasal dulu dari Jerman. Okey. Pour over ni dia keluar dulu. Dia dalam tahun 1908. Dia German housewife. Nama dia August Emily Melita Benz. Okey. So dia dapat inspiration untuk buat pour over ni. Tapi berarti yang beza dia tu coffee paper dia tu ya beza. Filter untuk Chemex lagi tebal. Lagi tebal ya? Betul. Nih guys, jadi tuh ada menunya gitu di sini. Jadi kalian bisa ngeliat. Ada pertama itu kalian bisa memilih tadi. Sorry bang. Pilihan dari kopi-kopi ini. Pas kalian udah milih kopi-kopinya mau yang mana. Tadi gue milih Sulawesi. Terus kalian pilih cara di yang dari ada pour over, ada Cimex sama
Siphon. Yang dark roast coffee was produced in Indonesia lah. Betul. Roasted. Dia sebab dia punya weather kan, dia and then dia punya apa ni, processing method semi wash. So they develop more to the apa yang cakap, to the herbal notes semua tu lah. Okay, betul. Nama Ray betul. Ray betul. Oh, bisa. Sebab dia different Starbucks biasa dengan Starbucks Reserve. So kalau you minum Reserve punya kopi, kita akan bagi black cup macam ni. And then kalau kita tulis nama pun pakai Sharpie warna gold. Oh, okay. Oh, bukan biasa, bukan cup yang macam ni. Ada, tapi like untuk COVID ni. Betul, COVID. Betul. Betul. Ya, Fort Grande pour over, setelah kita campur. Okay. Thank you. Terima kasih, bro. Sama. Nah, jadi guys, ini adalah yang versi luarnya, outdoornya ya. Jadi tuh sebenarnya gue kira tuh 2 tingkat, ternyata nggak ada guys, karena kosong. Ini bagian luarnya. Jadi alhamdulillah banget sih nggak rame ya. Jadi dan luarnya tuh lumayan banyak. Bisa duduk di sini, terus juga lobatan. Udah sampai situ doang. Dan pegang agak dulu. Oke, sekarang kita saatnya nyobain si kopi reserve-nya. Tadi yang kalian tahu ya, kopi ini adalah kopi Sulawesi Toraja Sapan Village. Jadi dari Sulawesi guys. Dan di sini katanya tuh acidity-nya medium, juga bodinya medium. Nah, sebelum gue nyobain, gue tuh tadi udah nyari di internet. Ada 11 komponen untuk menguji cita rasa sebuah kopi. Jadi pertama tuh ada aroma, ada flavor, terus ada aftertaste, acidity, body, balance, sweetness, clean cup, uniformity, overall, and defects. Jadi kita bakal nyobain semua ujian ini dari uji cita rasa ini dari 1 sampai 11 tadi ya. Kita mulai aja langsung. Jadi pertama adalah aroma. Aroma ini sendiri disebutin bahwa itu dari bau kopi ketika masih kering dan juga bau kopi ketika diseduh dengan air panas. Tadi sempat pas gua nungguin kopinya di brew, gua nyium tuh baunya. Dan aromanya menurut gua sih nggak tahu. Aromanya agak kuat dengan ada kayak sedikit coklatnya gitu menurut gue ya. Sekarang kita bakal setelah itu aroma bau setelah diseduh dengan air panas. Jadi kita cium dulu nggak sih? Kita buka dikit kali ya. Tapi setelah di brew di sini ya, dia nggak terlalu yang sangat kuat gitu aromanya menurut gue. Jadi kita coba aja langsung. Dan setelah di brew tuh ada rasanya lebih kayak smooth, lembut pas masuk ke hidung gitu ya. Itu satu, itu aroma. Terus kedua itu adalah flavor atau rasa di mulut kali ya. Flavor ini menunjukkan sifat khusus yang merupakan kombinasi antara aroma, acidity, dan aftertaste. Jadi ini flavor tuh memang bakal dirasakan pada lidah sekaligus pada hidung ketika aroma uapnya mengalir dari mulut ke hidung. Jadi di sini kita menentukan nilai pada kualitas dan kompleksitas. Jadi ini juga gak ada menurut gua gimana flavornya secara overall. Dia lembut banget sih guys, maksudnya dia bukan yang kopi yang kuat banget gitu. Karena ketika pas juga udah ngecap, rasa yang di langit-langit tuh jadi nggak terlalu nendang gitu, biasa aja. Masih ada rasanya, cuman dia nggak nempel banget sampai pahit banget di atas langit-langit mulut kita gitu. Itu dari flavornya. Jadi menurut gue secara overall it's smooth dan gue bisa ngerasain sedikit nuts dan coklatnya gitu. Terus aftertaste tadi, nah jadi di langit-langit gue tuh tadi pas gue udah cobain, ini nomor 3 ya, aftertaste. Nggak terlalu sampai ke hidung sih guys sebenarnya, dan makanya tadi cepat banget hilang aftertaste-nya di mulut. Jadi ada aftertaste-nya tapi nggak terlalu lama. Tapi gue masih ada nih, jadi sekarang masih ada kayak ada pahit-pahit, cuma yang nggak terlalu pahit banget.
dan memang lembut banget ketika di mulut gitu di dalam langit-langitnya. Jadi menurut gua katanya di sini indikatornya adalah ketika aftertaste-nya langsung hilang dan tidak enak maka diberikan nilai rendah. Nah menurut gua rasanya nggak enak, menurut gua rasanya enak-enak aja. Aftertaste-nya mungkin nggak terlalu lama dan nggak terlalu kencang. Jadi menurut gua sih oke. Kalau dari 10 gua bisa bilang 8 lah. Jadi oke lah untuk aftertaste-nya. Mungkin juga beda ya buat teman-teman yang mungkin udah banyak minum kopi, dan gue ini pertama kali, maksudnya gue baru banget belajar tentang kopi-kopi itu recently gitu. Jadi gue juga kurang tahu dan masih sedikit jam terbangnya untuk nyobain kopi-kopi yang lain. Terus keempat adalah acidity, yaitu keasaman ataupun kalau terlalu masam itu juga jadi nggak enak ya. Jadi acidity ini yang baik terasa manis seperti rasa buah segar yang langsung terasa saat kopi diseruput. Sebaliknya acidity yang terlalu dominan dikategorikan tidak enak. Jadi acidity yang tinggi seperti pada kopi Kenya ataupun yang rendah seperti kopi Sumatera bisa menjadi acuan para cup tester. Di sini sumpah acidity-nya bener-beneran katanya sih menurut dari ini ya. Tuh ada level 3, ada level 3 gitu guys acidity-nya. Dan kayak juga tergantung dari cara brewing-nya. Gua rasanya acidity-nya nggak terlalu yang acid banget sih. Memang di tengah-tengah. Dan lu bisa ngerasain, cuman for me it's very good sih. Ya, gue bisa minum kopi sampai habis langsung gitu. Karena kan ada beberapa kopi yang gue minum terlalu pahit, lu nggak bisa gitu, kayak habisin segede ini. Dan gue bisa langsung habisin karena nggak terlalu asam banget, cuma masih kerasa asamnya. Ya mungkin dari 10, 9 kali ya, karena pas banget asamnya untuk gue. Terus kelima adalah body. Body ini adalah rasa ketika kopi masuk ke dalam mulut, khususnya antara lidah dan langit-langit mulut, kayak mirip kayak aftertaste ya. Cuma ini pas masukin, bukan setelah diminum. Biasanya body yang kental mendapatkan nilai yang tinggi, namun body yang ringan juga memiliki rasa enak di mulut. Kopi yang memiliki body yang kental seperti kopi Sumatera ataupun kopi yang memiliki body ringan seperti kopi Meksiko menjadi acuan walaupun berbeda. Jadi ini kayaknya balik ke teman-teman sukanya kopi yang kental ataupun kopi yang kental atau kopi yang ringan. Dan menurut gue ini ringan, nggak kental. Nggak kental sama sekali. Jadi ini oke, dan gue suka juga. Nggak yang kayak gue lebih prefer yang ringan kayak gini sih. Untuk balance-nya sekarang 6. Balance itu adalah semua aspek flavor, aftertaste, acidity, body, and yang seimbang disebut balance. Oh jadi dari semua tadi 1-5 ini balance-nya. Jika kurang saja salah satu aspeknya atau belum akan nilai balance kurang. Jadi secara tadi gue udah ngasih poin ke tiap komponen 5 komponen tadi, dan menurut gue balance-nya bagus, average-nya. Ini lebih ke rata-rata berarti ya. Rata-ratanya menurut gue sih 8,5 ya. Salah aja nomornya. Tapi enak menurut gue. Terus ketujuh adalah sweetness. Sweetness ini berarti kemanisan. Kopi mengandung karbohidrat sehingga akan timbul rasa manis yang menyenangkan. Lawan dari manis ini pastinya adalah asam atau sour atau mentah. Sweetness berbeda dengan rasa sukrosa yang ditemukan dalam minuman ini, beda ya. Bukan kayak ketika lu minum cola ataupun minum yang gula-gula gitu. Coba lagi kayak itu. Tapi kayaknya sweetness-nya nggak terlalu ada. Aku nggak terlalu bisa ngerasain sweetness-nya sih. Cuman balik lagi, it's not like crazy pahit banget gitu sih. Oh tadi juga di sini ada guys, badinya tuh 3. Makanya gue bilang nggak terlalu kental ya. Jadi sweetness-nya, what do you expect gitu dari kopi ya? Maksudnya kalau lu pakai gula kan sweetness. Ini gue kurang tahu juga gimana caranya membedakan sweetness si kopi dengan sweetness si gula. Tapi menurut gue sweetness ini ya oke lah gitu. Terus terakhir yang nomor 8, bukan terakhir, nomor 8 adalah clean cup. Dalam menilai clean cup memperhatikan tahap cupping sejak awal. Apabila tidak ada nilai negatif dari cita rasa sampai aftertaste, maka akan mendapatkan nilai sebaliknya. Kopi yang tidak memiliki rasa dan aroma akan disingkirkan. Clean cup pas menurut gue. Dari semuanya tadi udah kita lihat bahwa dari awal gue nyoba, dari nyium sampai pun aftertaste-nya juga udah mendapatkan nilai yang bagus. Jadi clean cup 8-9 ya gitu ya. Ke-9 adalah uniformity, yaitu adalah keseragaman aroma dari setiap mangkok di setiap cangkirnya. I think it's okay also ya. Maksudnya kayaknya untuk uniformity sendiri gue harus mencoba meng-compare dengan beberapa kopi-kopi yang lain. Sedangkan gue tadi cuma minum ini, jadi gue belum ada perbandingan dan bisa mengkonklusikan uniformity dari si kopi ini. Terus 10 tadi overall, penilaian yang menciptakan aspek keseluruhan di atas. Sama lagi ini adalah di overallnya banget. Dan defect terakhir adalah aroma negatif atau cacat yang mengurangi kualitas kopi seperti taint atau bau tercemar dan fault yang rasa tidak enak. Karena kita nggak pakai cup, karena juga lagi covid di sini, jadi cuma dikasih kayak
paper cup gitu ya, paper cup, bukan yang gelas. Jadi kita nggak terlalu bisa ngeliat nih, kayaknya bakal lebih beda kalau kita menggunakan si cup gelas itu ya. Tapi secara overall ya teman-teman, enak. 3 kata untuk kopi ini, smooth. Apa ya 3 kata? 3 kata untuk kopi ini adalah smooth, balance, sama ringan. Dan enak sih. Gua belum pernah nyobain langsung kopi Toraja ya. Cuman ini pertama kali reserve, dan maksudnya kopi gua juga yang gue biasanya memang americano doang setiap saat gue ke Starbucks pasti gue americano, dan memang gue bisa ngerasain bedanya kopi yang gue bisa beli untuk americano dan juga untuk si Sulawesi ini ya. Dan memang Sulawesi ini dari bawah tadi ada cokolati dan nutsnya, dan aduh smooth banget sih guys. Nggak tau kayak kenapa gue dari tadi nekanin smooth, karena memang pas masuk semua dari hidung tuh pas, masuk ke mulut pun pas, sampai tenggorokan ya it's all like smooth gitu sih. Jadi kalau overall gue kasih 9 untuk si kopi ini. Wah enak banget. Oh dan pastinya teman-teman kalau beli kopi di Reserve, lu bakal dikasih coklat gitu, coklat Starbucks. Coklat Starbucks ini. Ini diproduksi oleh Barrels Chocolate ya, Barrels. Kita coba aja kali ya. Biasanya cuma 2 gitu, 1 ya. Cuma tadi masnya baik gitu, dikasihnya 3, jadi banyak. Kita coba aja sekarang 1. Nah biasanya emang dikasih coklat tuh biar, karena kan memang nggak ada manis-manisnya ya si sebuah kopi yang bener-bener nggak dikasih gula. Nah jadi kita cobain. Kelihatan nggak? Ya coklat biasa lah. Kalau teman-teman pernah nyobain coklat Barrels, yang coklat Malaysia itu yang terkenal kalau bisa kalian bawa pulang, kalau yang dari Malaysia mau balik pasti bawa coklat Barrels. Nah ya sama, karena emang diproduksi dengan Barrels juga. Dan coklatnya ini lebih ke dark chocolate ya, bukan yang milk chocolate. Jadi tetap manisnya juga bukan yang manis-manis banget, lebih ke dark chocolate, cuma nggak terlalu dark yang 100% coklat gitu. Ya nggak sih, di sini nggak ada. Mantap guys. Nah mungkin buat teman-teman yang lebih ngerti kopi, bisa komennya di bawah kayak tipe-tipe brewnya kayak apa, terus perbedaan dari tadi pour over, ada juga Chemex, dan juga ada apa satunya gue lupa, ada pour over, Chemex, sama siphon. Jadi buat teman-teman atau teman gue yang barista yang lebih tahu, lebih jelas tentang kopi, bisa ya komen di bawah ngasih tahu tuh apa sih bedanya dan rasanya, yang apa efek rasa kepada perbedaan brew-brew tadi. Kayak tadi kan yang biasa banget yang pour over, jadi kayak smooth aja. Mungkin menggunakan siphon lebih rich kah ataupun lebih tebal rasanya, itu gue juga kurang tahu. Jadi teman-teman yang barista tuh, teman-teman yang lebih punya ilmu di bidang perkopian bisa komen di bawah. Ya udah, makasih teman-teman, gue mau lanjut kerja. Jangan lupa like, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Thanks for watching.